Menkeu, Cowboy, bongkar misteri uang Rp285 triliun. Siapa yang main di balik dana fantom ini? Baru sebulan duduk di kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung jadi bahan omongan publik. Bukan karena pencitraan atau gaya formal yang kaku, tapi justru karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan langkahnya yang cepat. Banyak yang bilang, Purbaya ini bukan tipikal birokrat biasa, ia lebih mirip Menteri Cowboy, yang tak segan membabat aturan lama kalau dianggap menghambat. Bahkan, ada juga yang menyebutnya Menteri Gen Z, karena gerak-geriknya yang spontan, lugas, dan belak-belakan di depan publik maupun media. Salah satu langkah berani yang langsung bikin heboh adalah saat Purbaya memotong anggaran daerah dan memecat pejabat yang terbukti menyimpang tanpa basa-basi. Tapi rupanya, kejutan dari sang menteri belum berhenti di situ. Baru-baru ini, ia mengaku terkejut saat menemukan adanya dana pemerintah senilai Rp285,6 triliun yang parkir di bank-bank komersial. Dana fantastis itu disebut sebagai simpanan berjangka milik pemerintah yang jumlahnya melonjak tajam dari Desember 2024, Rp204,2 triliun menjadi Rp285,6 triliun per Agustus 2025. Artinya, dalam waktu 8 bulan saja, ada lonjakan hampir Rp81 triliun, dan itu jelas bukan angka kecil. Purbaya, yang dikenal tidak suka basa-basi, langsung turun tangan sendiri. Kita masih investigasi itu uang. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu, ujarnya, dikutip dari Tribun Timur. Pernyataan itu langsung menimbulkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana bisa uang sebesar itu tidak diketahui oleh pejabat terkait? Apalagi setelah ia menyebut ada dugaan permainan bunga di balik penempatan dana tersebut. Ada kecurigaan mereka main bunga. Karena return dari banknya pasti lebih rendah dari bunga obligasi. Kalau begitu, negara rugi dong. Saya cek betul, tegasnya. Secara logika finansial, apa yang dikatakan Purbaya masuk akal. Bunga deposito di bank komersial biasanya lebih rendah dibandingkan bunga dari surat utang negara. Jadi kalau uang pemerintah malah disimpan di deposito, ada potensi kerugian dari sisi imbal hasil. Kini, penyelidikan sedang dilakukan. Purbaya sendiri belum bisa memastikan apakah dana itu milik Kementerian Keuangan, Kemenkeu, atau justru milik kementerian dan lembaga, kaliter, lain seperti LPDP atau instansi pemerintah pusat lainnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat. Tapi bisa saja itu LPDP atau lembaga lain. Harusnya terpisah, ujarnya. Biasanya si bank ngasih kode yang jelas kalau itu uang pemerintah. Saya akan periksa nanti. Gaya kepemimpinan Purbaya yang terbuka dan berani menabrak kebiasaan lama memang jadi sorotan. Di tengah suasana birokrasi yang sering dikenal lamban, ia tampil sebagai sosok yang langsung tembak, tanpa bertele-tele. Bahkan, ia juga meluncurkan program Lapor Pak Purbaya, sebuah kanal pengaduan langsung untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan keuangan negara. Dalam waktu singkat, layanan ini sudah menerima lebih dari 15.900 laporan dari publik. Salah satu laporan yang cukup viral adalah tentang pegawai Bea Cukai yang kepergok nongkrong seharian di kafe sambil pakai seragam dinas. Dan benar saja, bukannya diam, Purbaya langsung memerintahkan timnya untuk menyelidiki laporan itu. Kalau terbukti benar, ia tak segan mengambil langkah tegas, termasuk pemecatan langsung bagi pegawai yang menyalahgunakan jabatan. Langkah-langkah seperti inilah yang membuat nama Purbaya makin melejit. Publik melihatnya bukan hanya sebagai pejabat, tapi juga sosok pembenah yang berani melawan arus. Meski begitu, misteri uang Rp285 triliun di bank komersial masih belum terjawab sepenuhnya. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya yang bermain di balik dana tersebut, dan kemana bunga uang rakyat itu mengalir? Bagi Purbaya,
Sepertinya ini baru awal dari film koboi panjang di dunia keuangan negara. Dan publik jelas menanti babak berikutnya. Apakah sang menteri benar-benar bisa menembus kabut tebal di balik Rp285 triliun uang misterius itu? Kalau benar ada permainan bunga atau penyimpangan penempatan dana, langkah tegas bisa mengguncang fondasi birokrasi keuangan nasional. Tapi kalau tidak, setidaknya publik tahu bahwa kini ada sosok menteri yang tidak takut bertanya, uang ini sebenarnya punya siapa? Sebuah pertanyaan sederhana tapi selama ini jarang sekali keluar dari pejabat tinggi negeri ini.